Hai, nama aku Kristabel dari kelas 7A dan saya berperan sebagai Ayu. Mengapa begini susahnya? Apa kami tidak pantas? Untuk yang perempuan di sini, aku mau bilang kalau jadi perempuan tuh emang susah banget dan butuh perjuangan kalau ingin menuntut ilmu supaya kita tidak digelapkan oleh ketidaktahuan. Dan aku ingin sekali kami, para perempuan, bisa menyalurkan pendapatnya tanpa diremehkan oleh orang lain. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai, kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan egoku, meski ku tahu tak bisa. Hai semua, namaku Sesal dari kelas 7A, berperan sebagai Dian. Menurutku, semua itu patut mendapatkan ilmu. Karena itu penting, bukan hanya untuk lelaki, tapi perempuan juga. Kita itu bukan hanya perlu memasak, mengurus rumah, kami juga perlu belajar, kami juga bisa kerja. Janganlah berhenti bermimpi hanya karena perkataan orang lain. Karena aku percaya mimpi itu tak ada yang terlalu tinggi. Janganlah putus asa dan tetaplah semangat. Semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, melewati syurang terjangnya dunia, ramai sepi ini milik bersama. Halo semua, saya Jessica Carolina dari 11A. Saya berperan sebagai Ningrum. Saya akan tunjukkan kepada mereka semua bahwa perempuan sangat berhak untuk belajar. Menembus ruang dan waktu, terjalin gelak tawa sedih dan meraih, bersanding bersama dirinya. Perkenalkan, nama saya Jovinyu dari kelas 11 SAS. Saya yang memerankan sebagai Bawer Sini. Sejak dahulu, meski perempuan jarang diberi kesempatan, aku selalu percaya bahwa ilmu adalah hak bagi semua gadis. Dan aku ingin menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapapun yang ingin belajar. Selamat pagi semuanya. Nama saya Anggi, saya dari kelas 8A berperan sebagai Rukmini. Nama saya Macika, saya dari kelas 8B, saya berperan sebagai Lia. Sekolah? Itu apa sih? Sekolah cuma bikin leher sakit. Loh, bener banget iku. Nasib perempuan, gue wis jelas. Ngurus suami, melahirkan anak, terus ujung-ujungnya ya di dapur. Ojo ngimpi terlalu tinggi deh. Ntar kalau jatuh sakit loh. Perempuan tidak butuh sekolah tinggi. Berjuang menembus peradaban, melewati waktu melawan pembenaran, dan kini bulan menantikan gemilang, tangis air matanya telah hilang. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gebi dari kelas 9B. Dan di sini saya berperan sebagai Nyai Ambar. Janganlah takut. Karena ketakutan hanyalah bibit untuk penyesalan. Saya dulu tidak memahaminya. Saya membiarkan diri saya
tunduk pada aturan yang tak pernah saya pertanyakan. Dan sekarang saya tahu bahwa melanggar adat bukan selalu berarti mengkhianati leluhur. Terkadang itu adalah cara untuk menemukan kebebasan dari batasan kebenaran sementara. Karena pada akhirnya adat juga berupa ide-ide yang berasal dari manusia dan dibenarkan oleh zaman. Penyesalan saya hari ini bukan lahir dari kenekatan atau keceplosan, melainkan dari rasa takut yang dulu saya biarkan diri. Di sebuah desa yang tenang, di antara benang-benang yang ditarik sabar dan kain yang ditenun dengan doa, hidup berjalan mengikuti pola lama. Di sini, perempuan diajari untuk patuh, menunduk pada adat, dan menyimpan mimpinya rapat-rapat di balik kain yang mereka buat. Namun, setiap kain menyimpan cerita, setiap motif adalah suara, dan di balik suara yang terbungkam, ada harapan yang menunggu untuk didengar. Inilah kisah tentang keberanian, tentang ilmu yang disembunyikan, tentang mimpi yang dijahit perlahan, agar kelak bisa dikenakan dengan bangga. Mbah, kapan ya kami bisa bebas seperti burung? Terbang ke kota, belajar di sekolah yang besar. Burung pun punya sarang, Duk. Punya aturan alam. Iya mbah, kami ingin tahu lebih banyak dari hanya sekedar menenun, mengurus rumah, memasak. Kata Pak Kades, ada sekolah khusus perempuan di kota. Iya, Mbah. Katanya di sana diajarkan menulis, membaca, bahkan berhitung. Loh, percuma. Sekolah tinggi hanya bikin leher sakit menengadah ke langit. Ujungnya juga apa? Menunduk di dapur kan? Ilmu itu lenteran, Duk. Memang patut dicari. Tetapi jalan menuju ke sana tak selalu mudah.
Sekolah? Untuk apa? Perempuan iku tempatnya ning dapur. Mengurus suami, melahirkan anak. Aku ingetin yo, jangan mimpi terlalu tinggi deh. Nanti jatuh sakit. Iya, itu pikiran kolot. Kita punya hak untuk belajar. Yuk, kamu itu wes keterlaluan. Jangan ajarin anak-anak lain jadi pembangkang adat. Nanti gak ada yang mau ngelamar, siapa yang rugi? Rukmini, kami juga ingin ilmu, bukan hanya mahar. Lagi pula, perempuan yang pandai itu justru lebih dihormatin. Rukmini, Lia, biarlah kami punya impian. Toh nggak salah kan kita ingin menuntut ilmu? Hei! Ada kelamaan apa ini? Tidak apa-apa, Nyai. Hanya anak-anak ini saja yang terlalu banyak bicara soal sekolah. Sekolah yuk! Bawa sini. Apa kau juga mendukung gagasan gila ini? Niat baik itu tak pernah gila, Nyai. Hanya saja, terkadang jalannya memang terjal. Maaf, Nyai. Saya setuju dengan Nyai. Mereka ini hanya terlalu banyak melamun. Terjal atau tidak, adat kita sudah pasti. Perempuan itu tidak perlu bersekolah tinggi. Hanya cukup tuh membaca dan menulis sedikit. Itu pun kalau ada waktu. Rukmini, kau pintar. Kamu itu harusnya didik anak ini dengan baik. Jangan sampai mereka melupakan kodratnya. Kenapa begini susahnya, Mbah? Apa kami tidak pantas? Pantas tuh, pantas. Tetapi butuh keberanian untuk mengubah apa yang sudah mengakar. Mbah, kami sudah mencoba bicara kepada orang tua kami.
Tapi ya, hasilnya mereka takut. Takut omongan tetangga, takut gak ada yang mau melamar. Ibu saya bilang, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti balik juga ke dapur. Apakah benar begitu? Kain ini, Nduk. Kalian tahu bagaimana ia terbentuk? Dengan benang dan canting, Mbah. Betul. Benang-benang itu sendiri rapuh. Tetapi ketika diikat, dirangkai, diberi motif dengan canting, lalu diwarnai, ia akan menjadi kuat, indah, dan berharga seperti kalian. Dulu di desa ini ada seorang perempuan. Dia sangat pintar, tetapi dia tidak diizinkan untuk belajar. Dia tidak menyerah. Dia belajar secara sembunyi-sembunyi. Siapa Mbah? Dia tidak punya buku. Dia tidak punya guru. Tetapi dia punya mata yang tajam, telinga yang peka, dan tangan yang cekatan. Dia belajar dari alam, dari kehidupan, dari setiap kain yang ditenunnya. Lihatlah jauh di luar sana, ada dunia yang menunggu. Tak usah takutkan kata mereka, ilmu itu hakmu, genggam itu. Lihat pola ini, Nduk. Ini tidak hanya sekedar motif bunga. Ini adalah peta. Peta jalan menuju ilmu. Setiap titik, setiap garis adalah huruf. Setiap lakukan adalah kata. Ini seperti tulisan ya, Mbah? Dia menyembunyikan pengetahuannya di dalam kain-kainnya.
Dia mengajarkan anak-anak perempuan secara sembunyi-sembunyi, menggunakan motif-motif ini sebagai kode. Ini adalah kain ilmu. Jadi, kamu bisa belajar dari sini. Dia ingin setiap perempuan memiliki lentera di hatinya, agar tak mudah digelapkan oleh ketidaktahuan, agar bisa melihat jalan sendiri. Mbah, kami ingin belajar. Ajari kami kain ilmu ini. Kami akan belajar dengan giat, Mbah. Kami juga akan mengajarkan ini kepada yang lain. Saya akan tunjukkan kepada mereka semua bahwa perempuan itu berhak, sangat berhak untuk belajar. Kami tidak akan takut lagi. Lihat, Nyai. Mereka sudah berani terang-terangan. Itu kan melanggar adat. Nyai, lihatlah. Kami belajar banyak dari kain ini. Kami bisa membaca dan menulis. Dan kami mengajari yang lain juga, Nyai. Ilmu ini harus dibagi. Pola ini, motif ini, waris ini, ini motif dari ibu saya. Kalau memang dari Ibu Nyai, pasti isinya tentang resep makanan. Jangan-jangan mereka hanya mengarang cerita. Betul, Nyai. Ibu Nyai adalah pencipta kain ilmu ini. Beliau ingin agar putrinya, Nyai Ambar, juga bisa belajar. Saya menolak. Saya takut dianggap aneh. Saya telah membakar semua buku dan catatan rahasia yang ibuku tinggalkan. Ibuku meninggal dengan membawa kekecewaan. Diam kau. Kau adalah cermin ketakutan yang konyol. Cukup aku yang menyesal. Aku sudah membakar buku. Aku tak akan membakar masa depan. Mulai sekarang, balai desa ini adalah sekolah. Aku yang akan membuatnya. Ilmu itu cahaya. Jangan biarkan ketakutan membutakan kalian. Kami tidak akan menyanyikannya, Nyai. Kami akan meneruskan perjuangan Ibu Nyai. Bawa sini, bimbing mereka. Kita akan membuka sekolah itu secara terang-terangan. Baik, Nyai.
bukan untuk membakar masa lalu, melainkan untuk menerangi masa depan. Kain yang dulu hanya dianggap hiasan kini menjadi peta, menunjukkan jalan bagi mereka yang berani belajar dan bermimpi. Perempuan bukan sekadar bayang-bayang adat, bukan hanya penjaga rumah, melainkan penjaga cahaya-cahaya ilmu, keberanian, dan perubahan. Dan selama masih ada tangan yang mau menenun, mata yang mau membaca, serta hati yang berani melawan takut, maka suara di balik kain tak akan pernah lagi dibungkam. Karena ilmu adalah hak dan masa depan adalah milik mereka yang berani meraihnya. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.